dalam bentuk biji, itu per kilonya ketemu 1,4. Nah, baik, terima kasih teman-teman semuanya. Nah, ini kita setelah kita terkeliling tadi melihat lahan dari Mas Wito, yaitu tentang cabai. Ini full keriting. Kalau varietas nanti kita akan tanya kepada beliau, dan kita sudah keliling tadi, kita menemukan beberapa yang mungkin bisa ditanyakan kepada beliau. Begitu ya teman-teman semuanya. Langsung saja Mas, ini kan terkait dengan lahan pertama. Ini kan lahannya menurut saya cukup agak ekstrim. Kalau untuk tanaman Lombok, melihat vegetasinya semacam ini, kondisi geografisnya semacam ini. Nah, yang kita tanyakan pertama tentang konsturnya, yaitu geografisnya terkait dengan terasiring ini, Mas. Kenapa kok lahan milih nanam cabainya di sini? Kok enggak di lahan yang datar gitu? Satu, secara umum ya, bendungan itu geografisnya ya memang seperti ini, untuk pegunungan gitu kan. Jadi kita kalau mau nyari lahan yang datar itu agak sulit. Nah, kebetulan saya memilih lahan ini satu dekat rumah. Betul. Perawatan otomatis kan agak intens, agak enak gitu ya. Akses jalan mudah, air mudah, kan seperti itu. Nah, sisi buruknya ya terlalu curam tadi gitu loh. Cuma kan memang semua ada plus minusnya lah kalau pilihan seperti itu kan gitu ya. Oke. Ternyata memang tidak ada pilihan lain lahannya. Tidak ada. Oke teman-teman, ternyata sudah terjawab. Untuk lahan itu tidak ada pilihan lain. Karena memang itu hampir semua di Kecamatan Bendungan khususnya ini kan lereng. Jadi untuk konservasi semacam ini, kontur geografisnya, dan kita harus mampu manfaatkan lahan yang ada seperti itu, Mas. Ya, dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Terus untuk Mas, tadi saya tanya, itu varietas cabenya ini kan keriting, tapi itu varietasnya apa Mas ini, Mas? Ini saya menggunakan dari benihnya PT Bisi Internasional. Kalau boleh nyebut merek itu Sios Tavi. Nah, cuma kemarin kita semai ada paling yang tumbuh sekitar 80%-an. Nah, itu pengaruh panas yang kemarin itu. Itu juga mempengaruhi ya? Daya tumbuhnya nggak sampai 100%. Akhirnya saya mencari tambahan sekar Tavi. Nah, karena untuk sekar Tavi ini saya baru tanam. Berarti ini untuk keseluruhan dari total sekitar 2000 itu beda varietas itu? Beda varietas. Terus untuk perawatan kalau beda varietas itu sama kalau perawatannya? Perawatan sama. Yang jelas nanti yang membedakan itu produktivitas buah. Kalau bobot dan lain sebagainya hampir sama? Hampir sama, kalau keriting hampir sama. Oke. Terus ini tadi Mas, saya menemukan tadi kan ada selang, terus saya menemukan air itu mudah. Tapi kalau kebanyakan di bendungan kan sulit kalau di pegunungan ini. Menemukan sumber itu di bawah atau bahkan di atas itu jauh. Itu kalau ini full gimana? Ini untuk masalah air kan, kalau cabai ini kan membutuhkan air. Tadi ada selang, ada pipa, itu kan kita pengairan itu kalau cuaca seperti ini ya Mas, itu 4 hari. Nanti kalau memang kadang-kadang kan di pegunungan itu masih ada kabut. Jadi ya kita tergantung lah kondisi tanahnya seperti apa. Kalau sudah kering ya kita siram. Jadi untuk intensitasnya berapa hari sekali itu kita menyesuaikan kondisi lahan. Itu ya. Kocornya satu persatu. Terus untuk sumber lama gitu ya lumayan lah. Kalau untuk sumber air kita ngambil dari perbatasan Bendungan ya, Trenggalek, Tulungagung yang di Pager Wojo itu. Pokoknya perbatasan Desa Domyong dengan Pager Wojo. Ya, memang 4 kilo. Memang seperti itu kalau di Kecamatan Bendungan itu. Karena kan tidak semua terjangkau oleh PDAM juga kan. Kalau dulu kita untuk saat sekarang itu memang air masih susah. Tapi lebih susah sekitar di 2017 itu Mas. 2017 kalau dulu saya membuat terasiring seperti ini, saya membuat kubangan. Saya kasih plastik. Itu untuk menampung air, kolam. Itu untuk menampung air di musim hujan. Supaya saya kemarau bisa tanam itu maksudnya. Kalau dulu malah seperti itu. Sudah berarti pengalamannya sudah lumayan dan sudah beradaptasi sangat baik
dengan kondisi alam Kecamatan Bendungan ini. Oh ya Mas, terus tadi itu saya menemukan itu ada apa itu? Galon. Itu pupuk atau apa itu Mas? Galon itu dia sebenarnya pupuk cair lah, kalau saya menamakan pupuk cair, khususnya untuk membenah tanah. Nah itu bahannya itu dari rumen ternak. Rumen kambing. Nah, rumen kambing. Kita memanfaatkan kan biasanya kalau Idul Adha sebentar lagi gitu ya, di raya kurban itu kan rumen kambing ini kan dibuang. Nah itu saya tampung di drum, terus saya kasih tetes, saya kasih air cucian beras. Nah nanti saya bawa ke lahan ya, cuma segitu itu karena memang kondisi medannya kan ekstrim. Kalau yang di drum ada di rumah. Oh berarti dibawa sedikit-sedikit. Satu galon. Berarti memanfaatkan limbah teman-teman. Kita harus bisa seperti itu, manfaatkan apa yang mungkin orang, kalau saya rasa masih belum terlalu tahu kalau di Kecamatan Bendungan ini soal pemanfaatan limbah-limbah semacam itu, ayo. Pertama itu belum tahu, atau mungkin juga sudah tahu tapi nggak telaten, males eksekusi, lebih ke milih pupuk yang instan. Iya, karena kimia tuh itu memang apa ya, efeknya ke tanaman itu lama. Kalau yang sejenis rumen atau mungkin kotoran kambing, kotoran sapi itu lama. Nah, tapi pengalaman saya itu dulu pernah ya di 2016 kalau nggak salah, itu saya full pakai pupuk buatan. Nah, harga komoditas cabai kita ini kan naik turun. Ya, nah, waktu itu seperti itu. Wah, minusnya luar biasa karena harga jual cuma 4.500 atau 5.000 gitu per kilo. Oke. Jadi, tapi pernah merasakan juga yang harganya mahal. Pernah. Berapa itu, Mas? Dulu sampai di 40-an. Varietas ini? Ya, sama. Wah. Nah, ini dari situ kan saya menyimpulkan gitu loh, kalau kita tergantung dengan pupuk buatan, 100% pupuk buatan, di saat harga cabai drop, ya petaninya juga gimana kan gitu kan. Jadi melawan rasa malas memanfaatkan limbah. Andai kan harga cabai ngedrop, kita sudah ruginya itu nggak terlalu gitu loh. Oke. Terus ya Mas, kayak ini kan sudah mulai berbuah, ini kalau dari ini berapa hari ke depan mungkin ini bisa dipanen? Ini 56 hari ya, paling nanti ketemunya sekitar 40-an, 40-45 hari sudah mulai panen. 45 hari ke depan. Karena memang ketinggian di Desa Dombyong khususnya di sini itu sekitar 700-an, 750 lah MDPL elevasinya. Nah, seperti itu. Biasanya dengan ketinggian segitu, semakin tinggi dari permukaan laut, masa panen kita itu semakin mundur. Oh, nah, itu nanti pengaruh lagi dengan naungan. Itu ya. Iya itu seperti tadi yang tempat tadi kan keliling itu memang ini kan kalau setahu ku cabai itu kan harus full sinar matahari. Tapi kan di sini ini tadi vegetasinya selain pisang ini kan juga menutup, terus ada apa sengon laut. Gitu. Ya, ada pisang sengon laut. Itu menurut saya mengganggu nggak itu? Mengganggu maksudnya secara signifikan nggak? Apa aja cuma tergantung populasinya. Nah, vegetasi itu kalau di cabai itu ya sekitar 80%-an sinar matahari masuk, 70-80% masuk itu bagus. Nah, akhirnya kembali lagi pada tantangan kita, Mas. Kita nggak bisa mencari pertama lahan datar karena kondisi bendungan seperti ini. Kemudian mencari yang bebas naungan itu juga susah. Apalagi yang saya alami selama ini, kita tanam itu lahannya sewa. Nah, jadi kayak pisang, kayak sengon laut, nggak mungkin tak potong kan gitu kan. Orang. Oh berarti lahan ini lahan sewa ya? Iya sewa. Karena kita di desa Mas, lahannya terbatas sih. Beda kalau di kota kan ini 100 ru, 200 ru, itu kan mudah. Gitu kan. Tapi selain di sini ada berapa tempat? Untuk musim ini saya 2 titik. 2 titik. Dan 2 titik ini juga sama-sama cabai keriting, cuma jenisnya berbeda. Nah, kalau yang sini ini nanti sayuran segar kita main ke pasar. Nah, yang satu tempat itu baru tanam paling sekitar semingguan. Nah, itu kita bermitra dengan kapal terbang. Nah, jadi nanti cabai ini dipolinasi. Dikawinkan. Kalau dari yang bermitra seperti itu, kita ada kontrak harga di depan, Mas. Oh, jadi tenang ya. Iya. Karena ada kepastian harga. Ada kepastian. Jadi gini teman-teman, untuk kendala petani itu ya tahu lah kalau pola itu kan pasti fluktuasi naik turun.
kalau ada kepastian harga ini tenang, tapi kalau ada kepastian harga berarti kan juga ada penentuan kualitas. Ada. Itu maksudnya signifikan nggak mempengaruhi jenengan kalau soal itu? Nanti di soal yang membedakan itu ya, kalau perawatan sama tetap ya. Sama-sama cabai ya kurang lebih lah. Nanti yang membedakan apa? Kita polinasi itu. Jadi cost produksi kita itu nanti bertambah dengan polinasi di luar biaya produksi gitu ya. Ya, paham. Nah, nanti polinasi ini kita hitung jam, Mas. Nah, itu per jam tenaga polinasi ini per orang saya beri sekitar 7 ribuan per jamnya. Nah, nanti kan tergantung kerjanya, karena di polinasi cabai itu tidak menentukan harus polinasi pagi, siang atau sore kan enggak. Ya. Selonggarnya kan gitu. Oh, berarti bisa seperti itu ya. Berbeda lagi dengan tanaman yang lain. Kalau tanaman yang lain itu harus pagi, misalnya timun itu harus pagi. Tapi kalau cabai ini sewaktu-waktu bisa. Nah, itu pengalaman yang saya alami dari 2013 ya, cabai di Nompiong ini. Wah, 2013. Sekarang 2024. Berarti 10 tahun, teman-teman. Jadi kalau Kembendungan, kalau tanya soal cabai, beliau ini ahlinya karena sudah 10 tahun. Beliau tidak hanya sudah apa ya, cara basa kasar ngelontok lah soal kendala-kendala di jadi memang cabai itu. Kendala utama kalau kita cabai fresh seperti ini ya, akses pasar. Kita susah, memang Bendungan ke kota juga jauh. Nah, pasar kita itu ke Ponorogo. Oh, Ponorogo malah Ponorogo, kadang Tulungagung. Nah, kemudian dari sisi transport seperti itu mahal, kalau kita bermitra, cabai itu nanti panen diambil dari perusahaan. Cukup kita panen, kita masukkan karung, taruh di rumah, nanti petugasnya datang. Oh, jadi seperti itu teman-teman. Kalau soal saya tertarik tadi pembahasan, tapi kalau yang lahan satunya kan belum bisa ya, karena masih kecil, belum kelihatan buahnya seperti ini teman-teman. Tapi kan kalau tadi polinasi itu berarti kan penjualannya apa ya, seperti ini atau bijinya? Itu kan buat benih kan itu? Iya, buat benih. Jadi kita jual ke perusahaan bentuk gelondongan seperti ini. Oh. Nah, nanti ini sama tim itu diambil bijinya. Oh. Jadi dan diselip. Nah, ini ya itu tadi intinya saya main di dua kaki itu ya. Sayur fresh ada yang bermitra. Ya. Nanti kalau ya syukur-syukur lah, harapannya kan kalau fresh ini naik turun. Kalau yang bermitra ini tetap. Nah, harapannya kan gini. Kalau misalkan yang fresh saat turun ini bisa cover. Yang bermitra ini cover. Syukur-syukur semuanya tinggi gitu. Jadi kita dapat hasilnya seperti itu. Oh, seperti itu. Mengulik sedikit aja teman-teman ya. Kan kalau harga mungkin kan beda toh. Soal yang ini dan yang diambil benih itu, Mas. Sepil aja. Berapa? Mungkin ada teman-teman yang tertarik dan mungkin akan belajar dengan jenengan. Selisih harganya itu kalau yang sayur ini berapa, kalau yang itu berapa? Kalau sayur itu kita tidak, karena fluktuasi tadi. Fluktuasi itu kita bisa cerita ya. Jadi seperti bulan-bulan ini harga cabai itu berkisar di 25-an. Nah, nanti kalau di bermitra dalam bentuk biji itu per kilonya ketemu 1,4. Nah, nanti kita hitung kalau per kilo 1,4 itu yang pernah saya alami untuk yang kemitraan ya. Itu rata-rata ya 12 sampai 15 kilo gelondong jadi 1 kilo benih. Nah, kalau kita anggap 1,4 itu masih 1.400.000 teman-teman per kilonya. Ya, 1.400.000 misalkan ya, 14 kilo jadi sekilo. Nah, itu sudah berapa kalau kita hitung sama-sama gelondong kan gitu. Lebih tinggi. Jadi memang yo semuanya ada plus minusnya, Mas. Misalkan harganya 50.000 misalkan si yang polinasi ya, yang kemitraan itu kalau kita hitung gelondong per kilonya 50.000. Ternyata harga fresh di pasar itu bisa 60. Oh. Nah, ini komitmen kita sebagai petani bahwa saya itu kerjasama loh. Ya. Karena kontrak kita di depan. Ya, nah, betul. Kan ya nyuwun sewu, ada beberapa yang mungkin tak jual di luar aja lah, nggak ikut di kemitraan. Wah, kalau itu nggak profesional itu. Jadi memang salah itu. Kita mengharapkan kemitraan itu bukan hanya harga yang mahal gitu ya. Bukan dari sisi nominal saja, tapi kita juga rasa tanggung jawab kita. Oke. Bah, jadi seperti itu teman-teman. Untuk yang lahan satunya panjenengan mesti penasaran karena seperti apa sih dan proses perawatannya seperti apa, karena per kilonya itu 1.400.000 dan
nanti kita konten ke depan. Ya. Kali kita bahas yang ini dulu. Paling tidak 1 bulan lagi kita sudah bisa di sana. Oke, 1 bulan lagi. Jadi tunggu teman-teman ya. 1 bulan lagi kita bisa lihat seperti apa sih prosesnya. Proses dan juga model dari cabai yang per kilo 1.400.000 itu teman-teman. Dan itu enggak sudah pasti karena kemitraan dan kontraknya di depan. Ya. Seperti itu. Jadi terus Mas, kembali lagi di lahan ini karena tadi sempat menyinggung itu lahan kan sewa. Ya. Nah, kalau lahan sewa itu nucuk enggak Mas antara perawatan terus plus lagi sewa sama kalau perolehan lah seperti itu. Jadi kalau saya hitung-hitung ini kan tanaman pertama kali ya. Kalau pertama kali nanti saya hitung sewa, terus biaya produksi kan sewa itu kan termasuk biaya produksi juga ya. Nah, biaya produksi itu kalau dari sewa, penggarapan, perawatan, panen, ini kan ada 4 poin ini. Ya itu jadi di saat musim pertama sebenarnya kita cuma impas saja. BEP lah BEP. Nanti untungnya kita apa? Musa masih bisa dipakai, kan seperti itu. Ajir masih bisa dipakai. Nah itu untungnya kita. Nah, makanya kalau saya nyewa itu paling tidak ya 3 musim. Jadi musim pertama itu saya dalam tanda kutip tidak mengharapkan hasil masuk kantong. Tapi minimal saya punya ini. Udah punya ini. Nanti yang kedua, ketiga itu baru bisa jadi masuk kantong. Iya. Nah jadi seperti itu. Kalau Mas, karena kan mungkin sudah pernah, tidak hanya 1 kali ini mungkin kan sewa. Kalau panjenengan sudah mau mengeksekusi kan mungkin kan pengalaman sudah 10 tahun di bidang percabean. Seperti itu. Itu sudah berapa kali Mas? Saya sewa itu 1, 2, 4 kali. Berarti kan sewa. Gini teman-teman, kita sudah menilai 4 kali ini berarti kan sudah prospek lah. Pasti prospek karena sudah 4 kali tidak mungkin lah kita mengeksekusi hal yang gagal. Kalau mungkin kalau 2 kali itu masih proses penasaran. Tapi kalau sudah 4 kali ini berarti kan sudah memang mengalami merasakan manisnya seperti itu. Kalau memang sewa itu gini Mas, kita enggak yang jelas sewa itu kalau saya ngitung luasan dulu itu kira-kira berapa lah minimal harusnya 1.500-2.000. Karena kondisi lahan kita yang seperti ini ya. Kalau harapan saya sebenarnya bisa nyewa itu lahannya minimal 5.000. Cuma kita nggak bisa karena lahannya nggak ada gitu loh. Dan kebanyakan memang lahan vegetasi vegetasi rapat kayu-kayu itu. Jadi kita menemukan lahan yang bentak ya Mas ya. Bentak itu terbuka. Sulit terbuka. Bentak itu bahasa lainnya adalah terbuka. Seperti itu. Asik teman-teman. Sebenarnya kita diskusi dengan Mas Wito ini. Orangnya welcome kalau soal ilmu. Kita tidak pelit kalau soal ilmu. Beliau ini. Kalau hal seperti itu saya nggak ini Mas, karena memang bagi saya ilmu itu harus kita amalkan. Karena kalau saya memberikan uang kan jenengan, saya juga terbatas. Saya punya ilmu kan gitu. Gitu. Jadi kalau ingin belajar langsung ke beliau mawon. Karena pengalaman seperti tadi sudah 10 tahun. Itu artinya kan sudah tahu pahit getir manisnya tentang eksekusi pertanian cabai ini teman-teman semuanya. Dan selama itu kita bukan tidak hanya cabai Mas, ada tomat. Pernah juga tomat, timun, gambas. Ya, cuma kalau timun, gambas itu saya 4 kali gagal. 4 kali gagal. Saya sekarang sudah nggak nanam lagi. Tapi kalau tomat masih lumayan. Jadi kesimpulannya kalau di bendungan khususnya Domyong ya, saya tetap di cabai sama tomat. Prospek lebih prospek itu daripada timun ya. Itu, ya. Jadi itu dulu teman-teman kita diskusi soal bukan diskusi ya, kita tahu tentang perawatan cabai dan kondisi seperti ini. Sekian dulu dari kami dan tunggu bulan depan kalau kita masih penasaran soal yang cabai 1 kilo 1.400.000 itu modelnya seperti apa. Ditunggu 1 bulan lagi. Tetap pantau channel kita dan kita minta dukungan, like, comment, share, dan subscribe-nya agar kita berkembang dan terus berbagi ilmu tentang pertanian maupun juga peternakan, khususnya di tim kami yaitu Tani Utun. Seperti itu ya teman-teman. Sekian dari kami, bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Salam Tani Utun.